nih. Damkar beraksi, Satria Biru. Nah, ini tumpukan karpet ya, tumpukan karpet memang perlu kita lakukan penguraian. Ya, kemudian atapnya juga sudah ambruk. Senin 15 September 2025, sebuah momen unik terjadi dalam ajang Pordadi 17 tahun 2025 di Lanut Gading ketika sebuah pesawat aeromodeling mendarat tidak sesuai jalur dan terjebak di atap shelter. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Gunung Kidul dengan sigap melakukan evakuasi, menjalankan proses penyelamatan secara hati-hati dan penuh ketelitian. Upaya tersebut berhasil menurunkan pesawat dengan aman tanpa menimbulkan kerusakan. Terima kasih Damkar telah membantu mengevakuasi pesawat model aeromodeling karena Damkar pesawat kami bisa terbang lagi. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Jumat 19 September 2025, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, kebakaran hebat melanda dua rumah di Jalan Blangmalo, Gang Pandan, Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lek Sumawe. Api dengan cepat membesar hingga menewaskan pasangan lansia Salamuddin 80 tahun dan Rafia 70 tahun yang terjebak di dalam rumah. Sementara anak korban mengalami luka bakar dan satu rumah warga lainnya turut terbakar. Kebakaran diduga dipicu api bakaran sampah yang terbawa angin hingga merambat ke rumah berkonstruksi kayu. Setelah hampir 2 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 10 unit mobil damkar dibantu TNI, Polri, dan warga. Orang ibu-ibu ini dalam keadaan sakit dan yang suaminya ini datang dari luar mau selamatkan istrinya. Mulai apinya begitu langsung menyala besar, kemudian angin pun sangat kencang kali. Kalau pemandu dari dalam perjalanan jauh malah dari Sunda, maka tidak dapat diselamatkan. Dua orang ini terjebak di dalam rumah itu. Nggak, penting mau sehat. Bulan, mana bulan? Nggak, jangan kabur beak, Lur.
Sabtu 13 September 2025, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil pick-up pengangkut pipa PVC dan lem terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, kilometer 558+900A, tepatnya di Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang dengan cepat membesar hingga melahap seluruh bodi kendaraan beserta muatannya. Pengemudi Atep Jaka, 21 tahun asal Bandung, dan penumpangnya Happy Komarudin, 48 tahun asal Tasikmalaya, berhasil menyelamatkan diri meski sempat berusaha menurunkan barang bawaan. 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi diserahkan ke lokasi dan membutuhkan waktu 30 menit untuk menjinakkan api. Seluruh muatan termasuk 1 ton pipa PVC ludes terbakar. Sementara bangkai kendaraan dievakuasi ke unit Gakun Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi besar ke muka. Langsung besar gitu ya? Iya, langsung besar. Kalau kecil mungkin udah banyak. Jadi posisinya itu mobilnya jalan pada saat jalan di samping ini. Kan kalau samping ini nggak kenceng jalannya. Terus dua-duanya keluar dari mobil? Iya, keluar. Nengok asap dari mana? Dikira dari knalpot, taunya dari tengah badan itu. Itu muatan apa itu, Pak? Itu peralon itu tuh, PVC itu, sambungan itu semua. Minggu 21 September 2025, pukul 00.50 waktu Indonesia Barat, kebakaran melanda bangunan warung sate kambing lumayan barbar di Jalan Gelora Indah 1, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur. 2 unit armada damkar Banyumas dari Pos Induk Purwokerto dikerahkan setelah laporan warga masuk, dan petugas tiba di lokasi pukul 00.57 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas yang kemudian menyambar bangunan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Damkar beraksi, Satria Biru. Telinganya tarik. Tarik. Awas Pak, awas. Nah, ya. Rabu 17 September 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Damkar Kabupaten Cianjur menerima laporan dari Saudagar Farm terkait seekor sapi sakit yang tidak bisa melakukan evakuasi dengan menggunakan peralatan khusus. Proses penyelamatan berlangsung cukup lama, sekitar 3 jam, karena ukuran sapi yang besar serta kondisi lapangan yang menyulitkan. Meski demikian, evakuasi berhasil dilakukan dengan aman. Kami evakuasi dengan tim rekan-rekan kurang lebih 2 jam. Berangkat jam 4, jam 8. Kesulitan ada, kami sudah berusaha koordinasi dengan tim rekan-rekan. Tadinya mau dicoba berdirikan, diangkat pakai kapal, ternyata sapi tersebut ya berdiri karena tadinya yang tadi itu yang besar. Izin laporkan komandan, situasi di sini evakuasi seorang anak yang masuk ke pengeringan. Senin 22 September 2025, seorang bocah berusia 7 tahun terjebak di dalam mesin cuci di Jalan Gelatik, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Kejadian bermula saat sang ibu berada di kamar mandi, lalu mendengar teriakan anaknya. Bocah itu diketahui masuk ke dalam mesin pengering hingga bagian pantat dan anggota tubuhnya terjepit. Upaya evakuasi oleh warga tidak membuahkan hasil, sehingga petugas Damkar Depok dikerahkan. Sebanyak 4 personel turun tangan dan dalam waktu sekitar 10 menit korban berhasil diselamatkan. Meski dalam kondisi syok dan menangis, anak tersebut akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat.
Senin malam 20 itu tak cari di sekitarnya nggak ada, ditelepon langsung nggak aktif, berarti memang kemungkinan besar masuk ke dalam sumur. Terus saya minta tolong ke adik saya. Di situ saya telepon ke nomornya Damkar supaya ada penanganan, kemudian itu langsung ditanggapi dengan cepat. Itu di mana? Iya, itu palanya, Bang. Iya. Pengulurnya belah mana, Bang? No, palanya no. No, dan jilat-jilat. Bapak ini keluar, Bapak mundur ya. Senin 22 September 2025, petugas pemadam Jakarta menerima laporan dari warga Kembangan Selatan terkait keberadaan seekor ular kobra yang bersembunyi di dalam lubang di Jalan Haji Sarimun, RT 08, RW 01, Kelurahan Kembangan Selatan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggalian menggunakan cangkul dan linggis hingga menemukan 17 butir telur kobra yang langsung diamankan. Proses penggalian kemudian dilanjutkan hingga berhasil menangkap induk ular kobra Jawa tersebut. Setelah sekitar 30 menit, induk ular beserta telurnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor sektor Kembangan. Bantu. Ya, 1, 2 terus. Naik. Geser ke selatan. Maju. Motor diangkat. Senin pagi 22 September 2025, sebuah motor tercebur ke pinggiran sungai di Jalan Pesanggerahan 2, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Laporan masuk pukul 9.45 waktu Indonesia Barat melalui call center 112 dari Ibu Marce dan langsung direspon tim siaga 112 dengan waktu tanggap hanya 5 menit. Setibanya di lokasi, tim bersama masyarakat dan BPK Swakarsa melakukan evakuasi motor secara manual, dibantu sarana mobil Toyota Velfire, Thanos Fire Jeep, serta tali. Proses berlangsung sekitar 30 menit hingga pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan dipastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian hanya berupa 1 unit sepeda motor. Selasa siang 23 September 2025, tim menerima laporan sebuah becak motor atau cator terjatuh ke selokan setelah menabrak trotoar.
Diduga akibat ketidakstabilan usai melindas daun kelapa sawit yang tercacar di tengah jalan. Pengguna becak motor diketahui berasal dari desa Majasari dan saat itu sedang dalam perjalanan untuk berjualan. Beruntung pengemudi hanya mengalami memar, sementara Cator berhasil dievakuasi dengan aman oleh petugas di lapangan. Awalnya, pengendara becak motor tampak melaju tenang di salah satu jalanan kota. Namun tiba-tiba kendaraan tersebut melindas daun kelapa sawit yang tercacar di tengah jalan. Akibatnya becak motor oleng tak terkendali dan akhirnya terperosok masuk ke dalam selokan air besar di sisi jalan. Ini parah nih. Senin malam 22 September 2025, warga dikejutkan dengan penemuan 2 ekor ular sanca kembang yang tengah kawin di halaman rumah salah satu warga. Kejadian ini sempat membuat panik penghuni rumah dan warga sekitar yang khawatir dengan keberadaan ular berukuran besar tersebut. Petugas damkar yang menerima laporan segera datang ke lokasi lalu melakukan penangkapan dengan hati-hati. Kedua ular akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi aman sebelum kemudian dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih sesuai. Berlembur? Hah? Bisa mulai pegangan itu? Bang. Ini bang, kompor tetangga saya meleduk bang. Terus disiram sama air, tapi apinya malah tambah gede bang. Tipsnya gimana ya bang ya? Nah, untuk masyarakat di rumah, apabila terjadi kebakaran kompor, jangan langsung disiram dengan air. Itu nanti akan mengakibatkan apinya bertambah besar. Seperti apa sih cara penanganannya? Yang pertama, bisa menggunakan alat pemadam api ringan. Ya, mau foam ataupun foam itu bisa, ataupun powder, karena tingkat kebakaran ada di kelas klasifikasi B ya. Tetapi apabila masyarakat tidak memiliki alat pemadam api ringan, bisa menggunakan handuk basah, karung basah, seperti itu. Jadi pada saat terjadi kebakaran kompor atau minyak, jangan langsung disiram air, pasti apinya akan membesar nanti ya untuk masyarakat ya.